Jadi, di sini kami akan membahas tentang perkembangan emosi. Emosi adalah suatu respon psikologis dan fisiologis terhadap suatu rangsangan, yaitu mencakup perasaan, perubahan suasana hati, dan respon tubuh. Emosi ini dapat mempengaruhi bagaimana seseorang berpikir, bagaimana mereka bertindak, dan perasaan mereka di dalam suatu situasi tertentu. Emosi ini dibagi menjadi dua, yaitu emosi primer dan emosi sekunder. Yang pertama adalah emosi primer. Emosi primer ini adalah emosi dasar yang muncul secara insting dan secara langsung melalui respon terhadap situasi tertentu. Emosi ini sudah umum bagi kita semua karena emosi primer ini mencakup kebahagiaan, kesedihan, kemarahan, ketakutan, rasa jijik, dan keterkejutan. Selanjutnya adalah emosi sekunder. Emosi sekunder ini lebih kompleks karena emosi ini terbentuk melalui pengalaman, budaya, dan juga suatu lingkungan. Lingkungan ini sangat mempengaruhi dalam perkembangan emosi, karena dalam suatu lingkungan, emosi seseorang bisa berubah, bahkan emosi tersebut dapat terbentuk melalui lingkungan itu sendiri. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke teori-teori dalam perkembangan emosi. Yang pertama ada teori James Lange, salah satu teori psikologi yang mencoba menjelaskan hubungan antara emosi dan reaksi fisiologis dalam tubuh manusia. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh dua ilmuwan, William James, seorang psikolog Amerika, dan Carl Lange, seorang fisiolog Denmark, pada akhir abad ke-19. Emosi ini muncul sebagai hasil dari persepsi kita terhadap perubahan fisiologis yang terjadi dalam tubuh. Dengan kata lain, kita merasa takut, marah, atau bahagia karena tubuh kita merespon suatu rangsangan dengan cara tertentu, dan kita mengenali perubahan tersebut sebagai suatu emosi. Pada teori James Lange ini, ada persepsi terhadap respon fisiologis. Misalnya, kita menyadari detak jantung yang cepat atau napas yang terengah-engah, kemudian menyebabkan kita mengidentifikasi emosi yang sesuai seperti rasa takut atau kegembiraan. Emosi adalah konsekuensi atau bukan penyebab dari reaksi fisiologis tersebut. Teori James Lange ini telah memberikan kontribusi besar dalam memahami hubungan antara hubungan tubuh dan perasaan, meskipun banyak penelitian modern menunjukkan bahwa proses emosi lebih kompleks daripada yang dijelaskan oleh teori ini. Selanjutnya adalah teori Cannon-Barr, teori emosi yang dikembangkan oleh Walter Cannon dan Philip Barr pada tahun 1927 sebagai respon terhadap teori James Lange. Teori ini menawarkan pandangan yang berbeda mengenai pandangan emosi dan reaksi fisiologis berinteraksi. Teori ini menyatakan bahwa emosi dan respon fisiologis terjadi secara bersamaan, namun tidak saling bergantung satu sama lain. Artinya, kita merasakan emosi dan tubuh kita merespon rangsangan secara serempak dan independen. Pada teori ini, kita akan merasakan sesuatu emosi yang terjadi secara bersamaan karena ada bagian otak yang khususnya disebut talamus, bagian otak yang berperan dalam pemrosesan rangsangan sensorik yang mengirimkan sinyal kedua bagian otak. Sensori ini akan menyebabkan kita merasa seperti cemas atau takut. Sebagai contoh, ketika kita merasa sedih, kita akan merasakan perasaan yang sangat sedih, kemudian tubuh kita akan merespon dengan peningkatan detak jantung, pernapasan yang lebih cepat, atau keringat. Juga kita akan merasa mata kita berair dan lalu kita menangis. Selanjutnya adalah teori Sacher-Shinier atau yang dikenal juga dengan nama teori dua faktor, adalah teori emosi yang dikemukakan oleh Stanley Sacher dan Jerome Essinger pada tahun 1962. Teori ini mengemukakan bahwa emosi adalah hasil dari dua komponen utama, arousal fisiologis atau reaksi tubuh terhadap rangsangan, dan penaksfiran kognitif terhadap keadaan tersebut. Menurut teori ini, emosi tidak hanya bergantung pada perubahan fisiologis dan terjadi dalam tubuh, tetapi juga pada cara kita menafsirkan atau memberikan makna terhadap perubahan tersebut. Dengan kata lain, kita merasa suatu emosi berdasarkan bagaimana kita menafsirkan apa yang terjadi pada tubuh kita setelah suatu rangsangan emosional. Dalam teori ini, penafsiran kognitif atau attribution, setelah tubuh bereaksi, kita mencari penjelasan atau untuk perubahan fisiologis tersebut.
Penafsiran kita terhadap penyebab reaksi fisiologis tersebut kemudian menentukan emosi yang kita rasakan. Misalnya, jika kita merasa detak jantung yang cepat saat melihat seseorang yang kita takuti, kita mungkin menafsirkan reaksi tersebut sebagai rasa takut. Namun jika merasakannya dalam konteks yang lebih positif, misalnya bertemu dengan seseorang yang kita sukai, kita bisa menafsirkan detak jantung tersebut sebagai kegembiraan. Selanjutnya adalah teori evolusi Darwin. Menurut Darwin, emosi bukanlah hal yang muncul secara kebetulan, melainkan memiliki tujuan fungsional untuk memfasilitasi interaksi sosial yang meningkatkan peluang bertahan hidup. Emosi menurutnya berkembang sebagai respon terhadap tekanan lingkungan yang mempengaruhi kelangsungan hidup. Beberapa pemikiran utama Darwin ini adalah emosi sebagai alat bertahan hidup. Emosi seperti takut dapat membantu seseorang menghindari bahaya, sementara emosi seperti kebahagiaan dapat memperkuat perilaku yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup, seperti mencari makanan atau berkolaborasi dengan kelompok. Kemudian ada emosi sebagai ekspresi yang diwariskan. Dalam ini, Darwin mengemukakan bahwa ekspresi emosi seperti senyuman, cemberut, atau ketegangan otot adalah warisan evolusioner. Ekspresi ini tidak hanya membantu individu berkomunikasi, tetapi juga memiliki manfaat sosial dan fungsional dalam konteks evolusi sosial. Yang terakhir ada teori kognitif appraisal. Dalam perkembangan emosi adalah pendekatan yang dikembangkan oleh psikolog seperti Richard Lazarus dan Susan Folkman pada tahun 1960-an yang menjelaskan bagaimana individu mengevaluasi atau menilai suatu peristiwa atau situasi sebelum merasakan emosi tertentu. Menurut teori ini, proses kognitif atau cara kita menafsirkan dan menilai suatu kejadian sangat menentukan emosi yang kita rasakan. Dalam hal ini, emosi bukanlah respon otomatis terhadap rangsangan eksternal, melainkan hasil dari cara kita menginterpretasikan situasi atau peristiwa tersebut. Teori ini juga menekankan pentingnya proses kognitif dalam perkembangan emosi. Secara spesifik, cara individu menilai dan menginterpretasikan suatu peristiwa dapat sangat mempengaruhi jenis emosi yang dirasakan. Pada perkembangan emosi, bimbingan emosi ini diperlukan untuk membangun emosi yang baik dan juga stabil pada anak dan juga remaja. Karena pada anak dan remaja ini adalah tahap di mana mereka merasakan emosi yang berubah-ubah dan belum bisa dikenali dengan baik dan juga belum bisa dikendalikan dengan stabil oleh anak-anak dan juga remaja. Bimbingan emosi kepada anak, yaitu yang pertama yang harus dilakukan adalah membantu anak mengenali emosi. Kita sebagai orang dewasa harus membantu anak mengenali emosi, seperti apa emosi yang mereka rasakan. Misalkan mereka sedang sedih dan kita harus mengenalkan mereka terhadap emosi sedih. Sedih itu biasanya merasakan perasaan yang sangat kecewa atau sangat takut terhadap sesuatu. Juga seperti ekspresi bahagia atau emosi bahagia, senang, ini kita juga bisa membantu mengenalkan kepada anak bagaimana perasaan bahagia atau emosi senang tersebut. Seperti kalau kita sedang senang, kita pasti akan tersenyum dan merasa banyak hal positif yang sedang berada di sekitar kita. Yang kedua adalah menggunakan bahasa yang sesuai. Penggunaan bahasa yang sesuai kepada anak ini sangat membantu agar anak tersebut cepat memahami dan mudah untuk mengerti emosi apa yang sedang mereka rasakan. Yang ketiga adalah menyediakan lingkungan yang aman untuk mengekspresikan emosi. Ya, hal ini dapat dilakukan agar anak tersebut berkembang dengan baik dengan emosi yang baik di lingkungan yang baik dan juga aman serta positif. Selanjutnya adalah bimbingan emosi terhadap remaja. Yang pertama, mengembangkan pemahaman diri dan emosi. Pada remaja, ini adalah masa-masa di mana mereka merasa bingung dengan emosi dan pemahaman yang mereka ketahui tentang emosi. Jadi, kita bisa mengarahkan bagaimana remaja tersebut dapat mengekspresikan emosi mereka agar mereka itu dapat mengendalikan dengan baik emosi tersebut. Yang kedua adalah membangun ketahanan emosional. Sebagai remaja, tentu harus membangun ketahanan emosional karena remaja ini adalah yang kedua adalah membangun ketahanan emosional. Membangun ketahanan emosional ini sangat penting guna pada remaja tersebut dapat mengendalikan dan tidak mengalami gangguan terhadap emosinya. Juga pada ketahanan emosional ini, remaja dapat
dapat menahan emosi dan juga mengontrol ekspresi mereka ketika mereka dalam suatu emosi tertentu. Yang ketiga adalah dukungan sosial dengan keterlibatan positif. Kita sebagai orang dewasa perlu mendukung remaja dalam pengembangan emosi mereka dengan cara yang positif. Jadi mereka akan merasa lebih mudah untuk mengembangkan emosi mereka dalam lingkungan positif dan juga dukungan yang positif dan support dari orang-orang yang di sekitarnya. Dan yang terakhir adalah menghadapi tekanan sosial dan konflik. Kita harus membimbing para remaja untuk dapat menghadapi tekanan sosial dan konflik yang ada di sekitarnya, terutama pada lingkungan. Lingkungan ini ada banyak sekali seperti lingkungan masyarakat dan lingkungan keluarga. Kita sebagai orang dewasa pun juga dapat membimbing remaja dengan cara menghadapi tekanan sosial dan konflik ini dengan membaca situasi agar dapat mengekspresikan emosi secara baik dan tidak keluar dari kontrol. Baik, saya Rosalina, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis emosi. Tapi sebelum itu, pasti yang kalian tahu adalah emosi itu tentang marah saja. Jadi teman-teman, sebenarnya emosi itu tidak tentang marah saja. Emosi juga memiliki jenis-jenis, yaitu emosi dasar, emosi kompleks, emosi sosial, dan emosi moral. Yang pertama yaitu emosi dasar. Bahagia, sedih, takut, dan marah. Yang kedua, emosi kompleks. Cinta, malu, frustasi, dan empati. Yang ketiga, emosi moral. Kebanggaan moral, dan rasa bersalah. Terakhir, yaitu emosi sosial. Rasa respect dan rasa syukur. Selanjutnya yaitu tahapan perkembangan emosi. Yang pertama, tahap perkembangan emosi pada bayi, yaitu umur 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini, bayi mulai merasakan sedih, takut, dan bahagia. Yang kedua, tahap awal kanak-kanak, 2 sampai 4 tahun. Pada tahap ini, kanak-kanak mulai merasakan emosi kompleks seperti malu dan bangga. Yang ketiga, masa prasekolah di umur 4 dan 6 tahun. Pada masa ini, anak-anak mulai mengintegrasikan emosinya dan mengelola emosi dengan teman-teman sekolah mereka. Dan yang keempat adalah tahap usia sekolah pada umur 6 sampai 12 tahun. Pada tahap ini, anak-anak mulai mengembangkan dengan baik emosinya. Yang kelima, tahap remaja pada usia 12 sampai 18 tahun. Pada usia ini, remaja lebih kompleks dan intens emosinya. Yang keenam, tahap dewasa awal yaitu umur 18 sampai 40 tahun. Pada tahap ini, emosi lebih cenderung stabil dan lebih intens. Ada dalam suatu perasaan. Baik, saya Rosalina, saya akan menjelaskan tentang
Thank you.